Pada hari Jumat, 13 Rabiul Awal 1418 Hijriah, bertepatan dengan 18 Juli 1997 Miladiah, Khilafatul Muslimin dimaklumatkan. Kemudian mengalami masa penyebaran secara sir selama lebih kurang 3 tahun. Hingga pada Sabtu 5-7 Jumadil Ula 1421 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 5-7 Agustus 2000 Miladiah, dilaksanakan Kongres Mujahidin pertama di Jogja. Acara kongres dengan tema sentral Gerakan Penegakan Syariah Islam. Para peserta kongres menurut data proposal berjumlah 1.500 peserta, berasal dari tokoh-tokoh Islam, intelektual Muslim, ormas, parpol, serta harokat Islam yang mendukung berlakunya syariat Islam. Pada saat itulah maklumat Khilafatul Muslimin kembali dibacakan di hadapan seluruh peserta, dan pada saat itu terjadi pro dan kontra dari peserta kongres. Untuk lebih jelasnya, berikut ini kami telah mewawancarai Ustadz Ahmad MS sebagai salah satu peserta yang ikut hadir dalam acara kongres pertama di Jogja. Pertanyaan: bagaimana latar belakang konsep maklumat Khilafatul Muslimin sebelum diumumkan? Ketika tahun 99, kami masih usia 20 tahun waktu itu. Pada saat itu NII kami berbaiat, tapi masih sedang berlangsung suatu wacana di mana akan dimunculkan maklumat tentang kehalifan Islam. Di mana Khalifah kita pada saat itu, Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja, menyampaikan kerisauannya ya, lewat ikhwan-ikhwan atau ustaz-ustaz kita yang sudah keluar lebih awal dari penjara di Kalisosok Surabaya. Risau beliau mengenai banyaknya faksi-faksi yang muncul di dalam tubuh NII itu sendiri. Di samping itu, secara dari nilai segi syariatnya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kepada kita itu an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Di situ poin-poin penting yang beliau tanamkan. Dari kerisauan-kerisauan tersebutlah kemudian muncullah ijtihad beliau tentang maklumat kehalifan Islam, yang kemudian muncul di tahun 97 sebagai secara sembunyi-sembunyi dulu, yang belum terbuka, masih sir. Tahun 2000 kemudian maklumat tersebut direncanakan untuk diungkap secara mendunia, secara umum kepada khalayak ramai. Tentu saja yang diharapkan oleh beliau itu adalah para mujahid-mujahid. Maka prakarsa beliau terhadap majelis mujahid, kongres mujahidin itu didasarkan ada satu penilaian yang dalam skala prioritas, bahwa isu khilafah itu mestinya akan disambut manakala seseorang itu punya jiwa jihad di dalam dirinya. Maka tidak dinamakan Kongres Umat Islam, tidak dinamakan kongres-kongres yang sifatnya itu masih umum, tapi khusus disebut dengan Kongres Mujahidin. Bagaimana nama Ustadz Abdul Qadir Hasan Baraja tertulis sebagai khalifah dalam maklumat tersebut? Maklumat ini dibuat tanpa nama seorang khalifah, untuk mengisi kolom nama khalifah di dalam maklumat ini. Diutuslah beberapa orang untuk menghubungi beberapa tokoh yang dikenal sebagai seorang mujahid tentunya, agar bersedia dicantumkan namanya dan dibaiat sebagai khalifah. Berarti bukan beliau, dari awal bukan beliau yang diminta untuk itu. Sehingga ketika kemudian misi selama sekitar 2 tahun kalau tidak salah itu tidak berhasil mendapatkan satu sosok pun, dan kembalilah tokoh-tokoh dan orang-orang yang diutus ini dan menyampaikan satu pernyataan bahwa bagaimana mungkin sebuah konsep yang dibuat oleh antum itu dapat dipahami dan diserahkan kepemimpinannya kepada orang yang tidak memahami konsep itu. Tentu saja yang memahami konsep itu lebih layak bertanggung jawab atas konsep itu daripada orang lain. Jadi kenapa harus didorong antumlah yang harus dicantumkan namanya di sini. Setelah itu orang sudah didesak berkali-kali, barulah Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja dengan penuh ketawaduan dan dicantumkan dalam maklumat dengan kalimat-kalimat dengan penuh ketawaduan
Saya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar terlepas dari tanggung jawab kepemimpinan ini. Beliau menerima, maka dikatakan sementara di situ. Ya, sementara itu adalah bentuk ketawaduan, bukan berarti khalifah ini kemudian sifatnya sementara dalam artian harus dibubarkan kemudian, tidak. Tapi adalah kalau kita lihat merupakan bentuk ketawaduan beliau sebagai seorang pribadi dalam rangka menerima suatu amanah besar ini. Mereka tidak melihat bagaimana sikap awal yang diberikan oleh khalifah kita di materi pertama beliau di hari pertama kongres itu, dengan melepaskan posisi atau jabatan seorang khalifah agar dipilihkan yang lain yang lebih pantas atau lebih layak menurut para hadirin untuk memimpin khalifah itu sendiri. Itu tidak dilihat secara jernih. Yang dilihat itu adalah bagaimana Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sudah terlanjur nama dicantum dalam maklumat dan seolah menunjukkan itu adalah bentuk daripada ambisi beliau untuk menjadi seorang khalifah. Sebagian kaum muslimin mengklaim tidak mengetahui tentang maklumat ini. Lalu, bagaimana maklumat khilafatul muslimin ini diumumkan secara luas? Ada yang mengatakan khilafah itu harus diumumkan agar diketahui oleh mendunia oleh kaum muslimin. Sejak tahun 2000 itu kita sudah mengumumkan secara langsung kepada tokoh-tokoh mujahid yang hadir sekitar hampir 2.000 orang itu, bahkan dengan panitia mungkin sekitar 2.000 orang. Dan kemudian lewat internet sudah diumumkan secara luas sebenarnya. Kalau ada yang mengatakan masih tidak mengetahuinya, itu mungkin dia tidak punya akses internet atau tidak mengetahui bagaimana sejarah kaum muslimin, atau dia tidak peduli sama sekali dengan sejarah kaum muslimin di Indonesia ini sebenarnya. Dari orang-orang yang mengetahuinya belakangan, kami punya kerabat saja yang sendiri yang tinggal di yang sempat mengikuti studi di Australia di tahun 2000 itu. Sepulang dari kongres saya mampir di Mataram. Beliau bercerita dan menanyakan, antum dari mana? Saya bilang saya dari Kongres Mujahidin di Yogyakarta. Antum kenal nama Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja? Oh iya, ini beliau kebetulan baru pulang dari Australia, barang-barangnya masih numpuk. Kemudian mengatakan, Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja itu saya baca di Australia, beliau tuh mengumumkan diri sebagai seorang khalifah. Itu berani sekali orangnya tuh. Artinya kalau kita lihat Indonesia dengan Australia itu jarak yang jauh, tapi orang di sana sudah mengetahui adanya maklumat kekhalifahan di Indonesia. Jadi kalau ada orang Indonesia yang mengatakan bahwa dia tidak tahu, ya itu tadi kemungkinan mungkin dia tidak peduli dengan agamanya atau dia tidak mengikuti sejarah perjuangan di Indonesia sendiri. Seperti itu. Bagaimana proses inisiasi pemaklumatan khilafah secara luas dilakukan? Saatnya setelah 3 tahun berjalan, maklumat ini ditawarkan kepada pribadi-pribadi untuk agar mereka bersedia menjadi seorang khalifah. Kemudian dibuatlah sebuah acara dan dipercayakan kepada tokoh, yaitu Ustadz Irfan S. Awas, yang tadinya memang orang yang sangat dekat sekali dengan khalifah kita dan dianggap sebagai orang yang memang sangat pandai dalam mengelola sebuah acara dan memang konseptor orangnya. Berjalanlah kemudian pada saat itu saya sebenarnya berbaiatnya di Bima waktu itu lewat Ustaz Zainal Arifin dan pindah tahun 99 juga setelah beberapa bulan ke Sumbawa ini karena suatu tujuan. Dan disinilah kemudian kita bersama-sama dengan Ustaz Zulkifli Rahman yang sekarang menjadi amir daulah kita. Tahun 2000 kemudian mulai muncul wacana penyelenggaraan Kongres Mujahidin dan mulai nyata. Kemudian kita terima lah ya, seperti proposal ini, kemudian hal-hal lain berkenaan dengan kongres. Ustadz Zulkifli Rahman sendiri pada saat itu menjadi humas untuk Indonesia bagian timur, bahkan bagian pengumpulan dana, ya, bagian pendanaan untuk di bagian timur. Dan di Sulawesi Selatan itu ada namanya Ustadz Agus Wikarna yang juga mujahid beliau. Pada saat itu kita datang ke Kongres Mujahidin itu mewakili Jamaah Khilafatul Muslimin dalam rangka sebagaimana misi yang diemban dan sebagaimana tujuan awal dilaksanakan Kongres Mujahidin itu dalam rangka mengumumkan kekhalifahan ini secara lebih luas kepada tokoh-tokoh mujahid yang pada saat itu diundang sebenarnya. Apapun hasilnya itu kita tetap kembali kepada jamaah itu sendiri. Sehingga pada saat itu dengan berbagai macam alasan sebenarnya yang terpilih menjadi amir mujahidin itu yang diinginkan oleh mayoritas ulama kita yang hadir itu sebenarnya Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja.
Terbukti ketika diumumkan itu berkali-kali diungkapkan nama beliau menjadi amir itu. Diungkapkan seolah-olah ini merupakan kesalahan, tapi kok diulang-ulang diungkapkan pada saat itu. Dan kita melihat ternyata beliau di belakang hari baru menceritakan bahwa memang beliau tidak suka dan tidak setuju dengan ungkapan beliau, bagaimana mungkin saya memimpin sesuatu kelompok atau organisasi yang saya tidak setuju dengan bentuknya. Terus saya kemudian jadi pemimpin, itu tidak mungkin, sebenarnya mustahil. Nah, awalnya memang kita sempat terjadi kesalahpahaman bahwa seolah-olah setelah adanya Majelis Mujahidin ini, Khilafatul Muslimin secara langsung terhapus dan kita semua berkumpul dalam organisasi Majelis Mujahidin itu sendiri. Baru kemudian ada klarifikasi dari khalifah kita, secara gamblang kita diberikan pemahaman bahwa kita ini jangan salah, kita ini datang dalam rangka misi yang besar, yaitu misi menegakkan khilafah. Masa bisa kekhalifahan kemudian bisa terhapus oleh sesuatu yang lebih kecil daripada itu, yaitu semacam Majelis Mujahidin. Sebenarnya terkait dengan Kongres Mujahidin, nampak sekali dari proposal dan visi misi diadakan kongres itu dari dalam rangka menegakkan Khalifatullah fil ard, ya. Semangat inilah yang kemudian membuat kita semua pada tertarik untuk hadir, bahkan untuk berkorban harta, berkorban tenaga dan sebagainya untuk mensosialisasikan kongres ini di Halayak di NTB ini. Baru kemudian kita datang ke sana dengan semangat itu, dengan semangat akan terwujudnya kekhalifahan. Kemudian terwujudnya kekhalifahan yang kita maksud ini, ya, sementara kita pada saat itu kan sudah punya khalifah, sudah punya Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja sebagai imam dan khalifah kita. Nah, ketika kita tanyakan bagaimana khalifah kita mau mewujudkan kekhalifahan sementara kita punya antum sudah khalifah kami, kan gitu. Beliau ternyata menunjukkan satu langkah yang cukup luar biasa, menunjukkan kebesaran hati beliau. Demi tegaknya kekhalifahan ini, beliau rela melepaskan posisi sebagai khalifah ini. Pada saat kongres itu di hari pertama belum diberi kesempatan, yang meminta untuk kesempatan pertama kali untuk berbicara mengenai tema beliau itu adalah runtuhnya khilafah, ya, runtuhnya khilafah, bangkit dan runtuhnya kekhalifahan, ya. Pada saat itu beliau menyampaikan tema seperti itu dalam rangka mengumumkan kembali telah munculnya sebuah kekhalifahan sebagai amal soleh kita dalam rangka memperjuangkan tegaknya kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Bagaimana tanggapan para peserta kongres saat itu? Yang nampak pada saat itu, selama masa-masa awal penyampaian materi runtuhnya kekhalifahan dan usaha menegakkannya kembali, pada saat itu respon itu baik, tapi ketika dibacakan maklumat kekhalifahan yang mencantumkan nama beliau di dalamnya, maka mulailah bermunculan yang tentunya hati-hati yang mungkin kurang tulus dan tidak bisa membaca secara jernih apa yang dimaksudkan oleh beliau, yang menunjukkan bahwa beliau ini orang yang sangat ambisius, ya, ambisius dalam untuk menjadi pemimpin di dalam kekhalifahan. Bahkan diejek dan sebagainya, tapi pada saat itu juga kita semakin melihat bagaimana besarnya hati seorang khalifah Ustaz Abdul Qadir Hasan Baraja. Ketika hujatan-hujatan datang dari berbagai arah, beliau hanya mengatakan bahwa jazakallah, wahai saudaraku, engkau mengatakan seperti itu, menghujat atau mengungkapkan kritik-kritik semacam ini sebenarnya punya niat baik menurut saya, bahwa antum itu hendak menghalangi saya untuk terjun bebas ke neraka karena antum khawatir saya salah. Tapi ketahui bahwa kekhalifahan ini adalah merupakan milik kita semuanya. Kalaupun saya dianggap sebagai seorang berambisi, bahwa pada hari ini saya nyatakan bahwa jabatan ini saya letakkan, silakan pilih orang yang lebih pantas dari saya untuk menjadi khalifah. Tapi ternyata yang terjadi apa? Bukannya memilih seorang khalifah pengganti beliau, tapi sekedar untuk menyusun dan mengungkapkan syarat-syarat seorang imam tanpa memilih sosok yang dimaksudkan oleh syarat itu. Dari syarat seorang imam yang dimaksudkan khilafah ini dipakai untuk memilih seorang amir mujahidin. Adapun kemudian muncul yang dilahirkan dari kongres itu adalah Majelis Mujahidin.
dengan berbagai macam alasan adalah sesuatu yang kemudian kita sikapi dengan berlepas diri dari apa yang sudah terjadi. Bahkan alasan utama beliau menolak menjadi Amir Mujahidin itu justru karena itu tidak sunnah menurut beliau dan tidak ada contoh. Bahkan penekanan terakhir setelah kemudian terwujudnya Majelis Mujahidin itu adalah seharusnya Mujahid itu berada di bawah kekhalifahan, dan kalau Majelis Mujahidin mau benar, kata beliau, harusnya berada di bawah kekhalifahan Islam ini. Seperti itu. Tapi ya itu tidak bisa terlaksana dan tidak bisa terjadi karena memang sudah dari awal memang sudah apa yang kita inginkannya sudah dalam langkah-langkah realisasi kongres itu sendiri tidak sebagaimana misi awal dan amanah yang beliau berikan sebagai seorang pemrakarsa acara ini, pembuat, pemberi semangat dan pencetus ide diwujudkan kongres dalam rangka mengumumkan kembali kekhalifahan kepada sosok-sosok yang dianggap sebagai mujahid-mujahid abad ini di dalam negeri Indonesia. Bahkan ada juga tokoh-tokoh yang datang dari luar negeri seperti itu. Setelah acara kongres, bagaimana dengan program kekhalifahan selanjutnya? Kita tetap saja berjalan sebagaimana misi awal kita, yaitu mengumumkan kekhalifahan. Ketika tujuan utama kita itu, tujuan awal kita itu tidak berhasil, ya kita tetap kembali kepada jamaah yang kita telah beriltizam kepadanya, tidak kemudian harus mengganti dengan sesuatu yang baru yang kita dapatkan itu. Dan alhamdulillah sekitar tahun 2000 itu setelah kita pulang dari kongres, jamaah ini yang tadinya berbentuk sekedar tingkat kemas'ulan, pada saat itu kemudian Umil Koro, kembalinya dari sana kemudian kita mulai merintis wilayah, seolah-olah itu merupakan sepertinya tahun-tahun keberkahan bagi jamaah ini yang terus berkembang, sehingga perwakilan-perwakilan bermunculan di mana-mana, terutama di Pulau Sumbawa ini, dan meluas hingga ke Flores, yang memang tokoh-tokoh kita sudah ada di NTB ini. Seperti kalau di Sumbawa ada Ustaz Abdul Basir Sinene, ya, ada kemudian Ustaz Zulkifli Rahman yang belakangan setelah beliau kembali dari pendidikan dan sebagainya. Kemudian di Dompu sana ada Ustaz Ikhwanuddin, ada Ustaz Jalil Arifin tentu saja yang sempat bersama-sama dengan khalifah kita di penjara. Ada Ustaz Ahmad Hussein, kemudian banyak ustaz-ustaz lain yang menyebabkan NTB ini menjadi suatu basis yang sangat cepat berkembang karena tokoh-tokoh dan orang-orang yang dikader langsung oleh khalifah kita selama di penjara itu banyaknya ada di NTB sini.